Ambed, bapak kamu dipukul di lokasi, artinya itu main hakim sendiri ya? Iya, Menurut kamu main hakim sendiri nggak? menurut saya sih hakim sendiri. Apa saya harus hakim sendiri juga? Ambed mau main hakim sendiri juga? Aku sih enggak, tapi harusnya. Kita Pemirsa harus taat hukum. bersaat hukum ya? Iya. Tapi kalau begini terus bagaimana? Ya, mungkin lama-lama ya kembali lagi kita mungkin harus hakim sendiri. Jangan sampai ya, jangan sampai menurut Ambed cara-cara main hakim sendiri juga dilakukan oleh rakyat ya, intinya gitu ya. Ambed nggak mau main hakim sendiri, Iya. tapi nyatanya Bapak Ambed jadi korban main hakim sendiri ya. Iya. Oke. Ya, Ambed juga yakin Bapak Ambed beli tanah ini artinya legal ya. Legal. Keyakinan Ambed dari mana? Kalau Bapak Ambed ini beli tanah ini legal? Karena dalam bentuk girik. Ada suratnya. Ada surat. Ada surat apa lagi yang setahu Ambed Bapak punya itu? Jadi ada 3 girik. Mm-mm. Semua data pendukungnya ada, semuanya lengkap. Artinya Bapak Ambed itu pembeli beritikat baik ya. Betul. Artinya ada keterangan lurah, ada girik, macam-macam dan tidak ada masalah ya. Iya. Sampai tahun 2010 itu. Iya. Dan surat-surat tersebut yang tadi saya bilang itu sudah digelar perkara. Artinya dibuka dokumennya ya di mana aja, Bet? Irjen Depdagri Dirjen Depdagri. dengan Kopolhukam. Ya, soal keabsahan surat itu ya di mana lagi? Di Wasidik. Di Wasidik. Artinya pihak-pihak terkait sudah meneliti dokumen girik atau dokumen surat-surat tanah yang Bapak Ambed beli. Ya, bahkan yang Menko Polhukam sudah ngecek sendiri apa surat-surat itu ke kelurahan. Dan artinya sah, tidak ada pemalsuan di situ. Ya. Dan itu ada suratnya semua tentu ya dari Kemenko Polhukam ya. Iya, ada semua. Ada semua Karena bahwa pernah digelar pernah digelar perkara perkara. ya, tidak ada pemalsuan dokumen. Iya. Supaya ini juga terang benderang, Ambed mengundang pihak yang melaporkan Bapak Ambed untuk adu data secara terbuka ya. Ayah saya siap adu data secara terbuka live di TV nasional maupun internasional. Tahu saya juga banyak ya di media sosial maupun di pemberitaan bahwa Pak Budiarjo siap adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka ya. Ya. Bukan main hakim sendiri ya. Karena ketika dipukul artinya itu ada main hakim sendiri ya. Iya. Karena kalau nggak salah juga ada pelanggaran kode etik ya karena tidak memproses. Ya, itu yang digelar perkara di Karo Wasidik. Wasidik Mabes Polri pernah menggelar perkara ya, kenapa mandek kasus laporan Pak Budi ya? Ya, itu tanggal 2 Agustus 2017 yang intinya 10 penyidik dinyatakan melanggar kode etik. Ya, cuman yang saya tahu penyidik tersebut tidak dihukum. Oh gitu, melanggar kode etik, tapi tidak dihukum, cuma melanggar kode etik ya. Ya. Ya baik Ambed. Sekarang himbauan Ambed atau harapan Ambed nih kepada petinggi atau penguasa di Indonesia dan juga khususnya kepada aparat penegak hukum dan juga rakyat Indonesia nih. Ada nggak mungkin pesannya? Untuk kalau masalah tanah, menurut saya apa yang kata bapak saya, adu data secara live. Adu data secara live terbuka ya. Secara terbuka. Jadi harapan Ambed ini tantangan dari Ketua FKMTI dan juga sebenarnya ini bukan khusus tanahnya beliau saja, ada tanah Ketua FKMTI saja ya. Korban-korban di FKMTI siap adu data alas hak secara terbuka, bukan bertarung atau dilaporkan ke polisi. Karena juga kita tahu lah, mungkin juga Ambed sudah mengalami ya lapor polisi tapi tidak diproses. Tapi sebaliknya lawan Pak Budiarjo melapor polisi diproses gitu ya, bahkan sampai ditahan ya. Bapak saya dilapor tahun 2018. Tahun 2018, artinya ada proses yang cepat juga ya. Cepat, karena bapak saya kan lapornya 2006. 2010 lapornya. Oh iya, mana? 2010 ya. 2010. Oke, nah ini pemirsa, ayah Ambed Budiarjo itu dipukul di atas tanah yang dibelinya. 5 kontainernya hilang, lapor polisi pada tahun 2010. Sampai sekarang tidak jelas ya tindak lanjut dari laporan tersebut. Tapi dia dilaporkan pada tahun 2017 ya. 2018 dan sekarang ditahan di Polda Metro, ibunya di Polda Metro dan ayahnya di Rutan Salemba. Dan setahu saya saat ini lagi proses
pra peradilan ya atas penetapan tersangka ya. Betul. Kemarin Senin itu mulai awalnya pra peradilan, cuman pihak kepolisian dan kejaksaan tidak hadir. Oh, jadi hari Senin sidang pra peradilan atas penetapan tersangka yang menurut kuasa hukum ataupun menurut Pak Budiarjo itu tidak sesuai ya penetapan tersangkanya. Jaksa dan polisi, pihak kejaksaan dan pihak kepolisian tidak hadir. Ya. Besoknya hari Selasa dijemput paksa. Oh gitu. Jadi hari Senin sidang perdana proses pra peradilan penetapan tersangka karena dugaan tidak sesuai dengan prosedur. Tapi hari Selasanya Pak Budi dijemput paksa. Hari Seninnya sebelumnya atau sehari sebelumnya pihak kejaksaan dan pihak kepolisian ini fakta ya tidak hadir dalam proses pra peradilan. Dompet ya. Dan di reschedule Senin depan tanggal 16. Ya demikian pemirsa podcast FKMTI, ini adalah fakta. Ayahku dipukul, kontainernya dicuri, tanahnya dirampas. Udah lapor polisi, tapi malah Pak Budi yang dipenjara. Itu adalah fakta, bukan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.